Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya, Bang. Tolong jelaskan, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Tentang masalah khitan, Bang, ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Bang, yang saya tanya tadi apa, Bang? Kita dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan. Kita kasih lagi kesempatan lah. Kalau umat muslim ke sini, kalau abang nggak mendengarkan, gimana mau menjelaskan, Bang? Bukan begitu, abangku. Yang ku tanya, abang, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Oh, lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih, Bang? Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, surat berapa itu, Bang? Surat berapa yang bilang begitu? Masalahnya begini, abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, abang menjelaskan dari Al-Congor. Edis TV tegas ke Ustadz Ahmad. Anda menjelaskan dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran. Mari kita saksikan video berikut ini. Saya Kristen, Bang. Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Termasuk Bang Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran. Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu, seperti kata Al-Quran? Oke, Bang. Sekarang kita membahas tentang Al-Quran, Bang, ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surah Al-Baqarah. Silakan dibuka, Bang, kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Saya bacakan. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, iya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul. Baik. Sekarang, Bang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya, Bang. Tolong jelaskan, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan, Bang, ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa, Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa, Bang? Kita dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan. Kita kasih lagi kesempatan lah. Kalau umat muslim ke sini, kalau abang nggak mendengarkan, gimana mau menjelaskan, Bang? Bukan begitu, abangku. Yang ku tanya, abang, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih, Bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar, teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan, Bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu, kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat.
Oke, silakan abang dibuka Al-Qur'annya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Buka surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini Bang, Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena Bang. Sebelumnya Harus saya potong, Bang. Tar dulu. Begini Bang, karena abang sudah memfitnah Bang. Bang, begini, karena abang sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu abang. Silakan. Makanya saya dengarkan dulu, jangan dulu dipotong bang. Silakan. Bisa enggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Pak? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, beliau kemana? Saya bertanya kepada abang, silakan jawab. Tadi tema kita abang, saya bertanya, apakah abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang kita ngomong dia tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya tanya, Bang. Ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun Bang, 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih belum puas. Silakan abang, silakan. Saya tadi mau tanya, Bang Ahmad, Isa Al-Masih usia 12 tahun. Bang Ahmad, tema kita bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita adalah tuh kan nggak bisa jawab. Gimana sih, Bang? Bang Ahmad, tema kita apa ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Tak dulu. Abang kan tadi nanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya jawab, surat berapa? Itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru Anda yang membuat semena-mena.
Justru Makanya abang Anda yang belajar dulu. memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab bang, bahwa sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah untuk apa? melaksanakan sunat. Di Quran Kemudian, surat berapa? Perintah sunatnya. Tadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah Silakan. ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Oke. Ibrahim berkata, dari Oke. keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zolim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, Oh, Nabi kitab Ibrahim- tafsir. dia kan nama juga Jadi yang mengatakan manuskrip, sebentar Bang, Abang. yang Saya bilang tadi jawab, Bang, ada manuskrip. yang bilang Bang dengarkan Bang, dengarkan. Yang bilang Nggak bisa Ibrahim sunat, jawab. gantian dulu Bang ya. Yang Oke, bilang oke. Ibrahim sunat itu Al-Qur'an atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang, dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Qur'an atau kitab tafsir? Al-Quran Di mana? surat Al-Quran. Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak ada Bang di Dikatakan sini bahwa kitan Bang. Abang, Tidak ada di sini astagfirullahaladzim. kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu Tafsirannya. mempunyai makna yang banyak. Bahwa Jadi Nabi arti Ibrahim- ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tar dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim Makanya sebenarnya mendapatkan perintah untuk saya teringat melaksanakan dengan khitan. ayat begini, dan Dengarkan dulu, Bang. celakalah Bukan sudah orang-orang dipotong yang menulis kitab lalu Bukan. menambah-nambahkan ayat-ayat kepada kitabnya, Ya dan Allah. celakalah orang-orang yang menambah-nambahi Bang, ayat-ayat Bang, Al-Quran. Bang, ini deh, Bang. Ini ada Abang ini. tidak percaya tidak masalah. Dengarkan. Kalau abang Bukan tidak dengan percaya, Al-Quran, tidak- Anda menambah-nambahi Saya Al-Quran. ngomong, Bang. Di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda saya yang mau tidak tanya satu. mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang sudah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga. Bagaimana abang mau percaya sama saya kalau Oke, begitu? kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar, Bang. Bang, tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar Bang. Dengerin dulu, Tadi dengerin. Abang bilang menurut Bang. kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang dengarkan. bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya Bang? Perintah sunatnya mana? Al-Baqarah ayat 120. Coba Abang yang baca. Abang yang baca. Kemudian, Al-Baqarah. Jika Abang yang dengarkan. baca. Soalnya saya yang baca dari tadi jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke, Baca. dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca.
ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya. Kita dengar ada nggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَجِبْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Ya, ada kata kita di situ. Dengarkan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan. Enggak, kata kitan di situ ada enggak? Kata kitan di situ ada enggak? Jangan dulu diputus, Bang. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hitan. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu, Bang. Ada kitan di situ, Bang. Tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Dan lalu abang mau nanya lagi, itu lagi, bosan Bang. Nah saya sekarang satu pertanyaan ke abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayo. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata kitan nggak? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi. Nggak, dijawab singkat aja, Bang. Gitu, ada nggak kata kalau kitan? Misalkan, udah deh, Bang. Kalau misalkan abang dia percaya juga susah saya menjelaskan, Bang. Bukan, Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Percaya. Oke, sekarang gini aja. Percaya. Jangan ke situ lagi. Sekarang gini. Tolong jelaskan fungsi kitan. Fungsi kitan menurut lo. Pertanyaan kita kan dasarnya itu tadi. Saya mau tanya abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi kitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi abang nanya ke saya mau nanya lagi ke abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi kitan. Satu-satu dong. Biar adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot, Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan ayatnya. apa fungsi kitan menurut Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, terakhir nih Bang. Apa fungsi kitan menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke abang. Jangan Silakan. saya mulu dong dijawab. Silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 Enggak, kami nggak tahun, percaya Isa Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih. Tuhan Yesus Gimana? kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Yesus kalian. Oh, Tuhan Yesus. kalian kemana? Kalau Kemana Yesus usia kami 12 tahun? kalau Yesus kami percaya. Oke. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Ah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia, dan dia
tinggal di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa Sekarang pertanyaan tuh, Allah Bang? lagi ngapain? Kemana? Sekarang Allah lagi Kemana? ngapain? Ini merembet ini. Lompat. Ini makin nggak jelas ini, arahnya makin nggak jelas. Jawab. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini, Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya, Bang? Oke, jika Anda percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkitan menurut kitab yang begini, menjelaskan Bang. segala sesuatu itu. Silakan. Abang Edis yang paling ganteng dan yang paling lucu. Oke. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun Malah ceramah, Bang. Dengarkan Menurut dengarkan Quran, dulu. bukan menurut Anda. Dengarkan dulu. Coba kutip Gimana ayatnya. saya menjelaskan? Fungsi dari khitan adalah Ya supaya elah. umat-umat melakukan begini dan begitu di dalam Quran, surat begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan Silakan. dulu. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya saja. tanya Gimana saya manfaat, tahu, saya ya? tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut dokter. Ya Malah Allah, menurut Abang. dokter, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Dan sungguh Dengarkan dulu, tiadalah dengarkan dulu. suatu kaum Hey. yang ketika Anda berbicara Hey. kepada mereka sesulit Dengarkan dari dulu, kaum dengarkan muslimin. dulu. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad, bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Begini, Bang. Jadi Al-Quran itu Tidak menjelaskan segala sesuatu. Dengarkan, Tidak dengarkan, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu kan? Sudah aku bilang Dengarkan. mereka ini nggak percaya. Mereka Gimana tidak saya mau percaya jawab? Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya, gimana Mereka saya mau jawab hanya kalau di misalkan abang-abang mulut terus? saja. Oh, ternyata begini ya kualitas abang. Ya. Bukan, Bang, abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob. Dengarkan dulu, makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa dan fungsi sebagainya. khitan menurut Al-Quran? Tuh, dan saya jawab dipotong lagi. Silakan. Gimana ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak? Serius? Tidak, silakan. Oke. Jadi begini, Bang. Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh, malah ketawa. Ini Bang, namanya di mana namanya- ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu, Bang. Astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab. Dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat. Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124, ya. Berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar, ya. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa Itu ayat salah berapa satu itu? manfaatnya, Bang. Surat berapa Kalau ayat berapa misalkan itu? abang gak dikit, tadi tidak masalah. Iya, surat Tapi bagi berapa kita, ayat berapa bagi itu kita, supaya dengarkan. dijauhkan dari penyakit. Surat Dengarkan berapa ayat dulu, Bang. berapa? Dengarkan dulu.
Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, ya, surat badan berapa juga. itu Bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke, Bang, dengarkan dulu Bang. Kalau masalah itu, Abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya. Misalkan contoh ya, Abang ke gereja. Di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada. Oke lah, di Bang sana nggak ada. Ahmad, dengan segala hormat, saya mohon maaf Bang Ahmad, saya ingin mencari Muslim Udah. yang menjawab berdasarkan Al-Quran, ya. Ya, kalau misalkan Abang takut ya begitu. Masalahnya begini, Abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, Abang menjelaskan dari Al-Congor. Bukan? Loh. Abang kalau misalkan dijelaskan, Bang, jelaskan nama saya, dasar, Abang nggak Bang. ngerti. Abang bilang bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran aja nggak dibuka, sudah aku bilang Bang. Nih, saya punya ini Bang. Nih, ini gambar bagus Bang. Sebentar Bang. Nih, ini gambar bagus Bang. Nih, lihat nih ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qurannya Bang. Mustahil. Pasti Anda tidak akan menjawab dengan Quran. Oke. Saya sudah jawab. Quran surat apa, ayat berapa yang menjelaskan fungsi sunat di dalam Al-Quran? Abang, dengarkan. Tadi saya sudah jawab. Pertama perintah, yang kedua, Ampun kita teman-teman, ampun. Kan sudah saya bilang. Kalau kamu percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak buka Quran itu untuk menjelaskan? Debat yang sudah kita saksikan antara Edis TV dengan seorang ustadz bernama Ahmad. Kelihatannya ada sedikit membosankan. Oleh karena berputar-putar di dalam satu topik yang sebenarnya arah dan maksud dari pertanyaan Edis TV sudah sangat jelas. Tantangan Edis TV secara eksplisit dan terang-benderang ditegaskan. Mustahil lawan debatnya menjawab dari kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Edis TV mengajukan tantangan pertanyaan. Tunjukkan dari Al-Quran fungsi khitan atau sunat menurut Islam atau Muslim. Itu pertanyaan yang dirindukan Edis TV, dijawab oleh Ustadz Ahmad. Tetapi kelihatannya melebar ke sana kemari dan beliau mengutip satu ayat Al-Quran yang mana Edis TV memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa di dalam ayat tersebut tidak ada kata khitan atau sunat. Tetapi saudara kita Ustadz Ahmad ini begitu gigih memperjuangkan opini, pemikiran, serta pendapatnya bahwa apa yang beliau telah jelaskan telah menjawab pertanyaan dari Edis TV. Sebenarnya sepanjang yang saya dengarkan dan saksikan perdebatan mereka, apa yang diharapkan oleh Edis TV menjadi jawaban yang tegas, yang menunjukkan, membuktikan bahwa di dalam ayat yang telah dibacakan ada kata sunat atau khitan, ternyata tidak terbukti sama sekali. Oleh karena itu, sebagai bentuk argumentasi, Ustadz Ahmad beralih memberikan jawaban bukan dari Al-Quran, tetapi dari tafsir. Karena di dalam tafsirlah menurut Ustadz Ahmad ditemukan penjelasan dari ayat yang dibaca terkait dengan sunat. Oleh sebab itu sebenarnya
apa yang dirindukan dan diharapkan oleh Edis TV tidak terjawab sama sekali melalui sumber utama atau sumber primer, yaitu dari Al-Quran. Pada akhirnya Ustadz Ahmad menjawab bukan dari Al-Quran, tetapi dari tafsir. Padahal tantangan Edis TV menjawab dari sumber primer, yaitu Al-Quran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam perspektif iman Kristen, pertama-tama terlihat secara jelas Allah menyampaikan terkait dengan sunat atau kitab. Ada tertulis di dalam Kejadian 17 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, dan perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Dari ayat-ayat ini jelas terlihat tanda perjanjian itu berupa sunat atau kitab. Dan perlu diperhatikan secara spesifik, ciri dari sunat itu, satu, dikerat kulit katannya. Yang kedua, berumur 8 hari. Bukan 8 tahun, bukan 12 tahun. Catatan berikutnya perlu diperhatikan, yang disunat di sini tidak termasuk perempuan, tetapi anak laki-laki yang telah berumur 8 hari. Jadi di dalam Alkitab, apa yang terkandung di balik dari sunat itu merupakan ikatan perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Kalau di dalam perjanjian baru khususnya bagi orang-orang di luar Yahudi, arti terdalam dari sunat terlihat jelas di dalam Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, maksudnya dalam Kristus Yesus, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi penanggalan akan tubuh yang berdosa itu digambarkan dengan baptisan, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus sehingga hidup dalam hidup yang baru. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang ditanyakan oleh Edis TV kepada saudara kita Ustadz Ahmad, sama sekali tidak terjawab secara baik. Kelihatannya berputar-putar sedemikian rupa, memberikan penjelasan panjang lebar diulang-ulang, tetapi sama sekali tidak menjawab pertanyaan secara eksplisit dan tegas. Apalagi ketika sudah dikaitkan dengan apa fungsi sunat, untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Edis TV memberikan kembali penegasan.
fungsi sunat yang sudah Anda jelaskan itu tertulis di mana? Ternyata sama sekali tidak bisa menjawab. Itu sebabnya LSTV pun mengambil sebuah ketegasan bahwa Ustadz Ahmad menjelaskan atau menjawab dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran yang merupakan kitab suci dari Ustadz Ahmad. Oleh karena itu, masukan penting dan berharga terkait dengan debat ini. Biarlah kiranya memahami betul dan sungguh-sungguh dulu pertanyaan, sehingga benar-benar menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tidak lari melebar ke sana kemari, tapi tidak menyentuh substansi dari pertanyaan yang diajukan.